Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, di sini saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan materi presentasi kami dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang terdiri dari pertama Ananda Dian Maya Putra Amiruddin, yang kedua Cindy Safitri Simakando, yang ketiga Luputu Divya Srimetriyani, yang keempat Evani Emanuela Rumui, yang kelima Fajar Rizky Hadi, yang keenam Yohanes Della Salle Beleu, yang ketujuh Putri Aprilia, yang kedelapan Dian Atkana, yang ke-9 Nur Amelia Kasman, yang ke-10 Dea Aristi Priscilia. Sekian perkenalan dari kami. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Tahun lalu, Diamond Manufacturing Company membeli peralatan kantor senilai lebih dari 10 juta dolar dengan menggunakan sistem pemesanan khusus. Dengan pesanan individu berkisar antara 5.000 dolar hingga 30.000 dolar. Pesanan khusus adalah untuk barang bervolume rendah yang telah dimasukkan dalam anggaran manajer departemen. Anggaran yang membatasi jenis dan jumlah dolar peralatan kantor yang dapat diminta oleh kepala departemen disetujui pada awal tahun oleh Dewan Direksi. Sistem pemesanan khusus adalah sebagai berikut. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang pembelian. Formulir permintaan pembelian disiapkan dan dikirim ke Departemen Pembelian setelah menerima permintaan pembelian. Salah satu dari 5 agen pembelian atau pembeli memverifikasi bahwa pemohon memang kepala departemen. Pembeli selanjutnya memilih pemasok yang sesuai dengan mencari berbagai katalog pada file. Pembeli kemudian menelpon pemasok, meminta penawaran harga, dan memesan secara lisan. Pesanan pembelian yang telah diberi nomor sebelumnya diproses dengan yang asli dikirim ke pemasok dan salinannya ke kepala departemen, penerimaan, dan hutang dagang. Salah satu salinan juga diajukan ke dalam file permintaan terbuka. Ketika departemen menerima secara lisan, memberitahu pembeli bahwa barang telah diterima, pesanan pembelian kemudian ditransfer dari file terbuka ke file yang diisi. Setelah sekali sebulan, pembeli meninjau file yang tidak terisi untuk menindaklanjuti pesanan yang terbuka. Berikut ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian penerimaan. Departemen penerima mendapat salinan dari setiap pesanan pembelian. Ketika peralatan diterima, salinan pesanan pembelian itu dicap dengan tanggal. Dan apabila ada perbedaan antara jumlah yang dipesan dan jumlah yang diterima, dicatat dengan tinta merah. Petugas penerima kemudian meneruskan pesanan pembelian dan peralatan yang telah dicap kepada kepala departemen yang meminta, dan secara lisan memberitahu departemen pembelian bahwa barang telah diterima. Akun hutang. Setelah menerima pesanan pembelian, petugas bagian utang usaha mengarsipkannya dalam file pesanan pembelian terbuka. Ketika faktur vendor diterima, itu dicocokkan dengan pesanan pembelian yang berlaku, dan hutang dibuat dengan mendebit akun peralatan departemen yang meminta. Faktur yang belum dibayar diajukan pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, cek disiapkan dan diteruskan ke bendahara untuk ditandatangani. Faktur dan pesanan pembelian kemudian diajukan dengan nomor pesanan pembelian dalam file faktur dibayar. Selanjutnya yaitu bagian bendahara.
Cek yang diterima setiap hari dari Departemen Hutang Dagang diurutkan menjadi 2, yaitu cek yang bernilai di atas $10.000 dan cek yang bernilai di bawah $10.000. Cek yang kurang dari $10.000 ditandatangani oleh mesin. Kasir menyimpan kunci dari mesin untuk tanda tangan cek dan plat tanda tangan tersebut, serta memantau penggunaannya. Kasir dan bendahara menandatangani semua cek yang bernilai lebih dari $10.000. Tugasnya 1. Jelaskan kelemahan yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pesanan khusus oleh Diamond Manufacturing Company. Yang kedua, rekomendasikan prosedur pengendalian yang harus ditambahkan untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan kelemahan yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pesanan khusus oleh Diamond Manufacturing Company dan juga merekomendasikan prosedur pengendalian yang harus ditambahkan untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu pembeli tidak memverifikasi bahwa permintaan kepada departemen sesuai dengan anggaran. Selanjutnya yaitu proses pengendalian dari masalah yang tadi, yaitu membandingkan jumlah yang diminta dengan total anggaran dan pengeluaran. Kelemahan yang kedua yaitu tidak ada prosedur yang ditetapkan untuk memastikan diperolehnya harga yang terbaik. Sedangkan prosedur pengendalian dari masalah kedua itu yaitu meminta penawaran atau tawaran untuk pesanan dalam jumlah yang besar. Kelemahan yang ketiga yaitu pembeli tidak memeriksa bagaimana kinerja vendor sebelumnya. Prosedur pengendaliannya yaitu siapkan laporan kinerja vendor dan gunakan untuk menyeleksi saat memilih vendor. Permasalahan kelemahan yang keempat yaitu pemberitahuan tertulis tentang tanda terima peralatan yang dibeli tidak dikirim ke bagian pembelian. Sedangkan prosedur pengendalian dari kelemahan yang tadi, kirim pemberitahuan tertulis tentang tanda terima peralatan yang beli ke bagian pembelian. Terima kasih. Kelemahan yang kelima, pemberitahuan tertulis tentang tanda terima peralatan yang dibeli tidak dikirim ke bagian hutang usaha. Prosedur pengendalian, kirim pemberitahuan tertulis tentang penerimaan peralatan yang dibeli ke bagian hutang usaha. Kelemahan yang keenam, keakuratan matematis faktur vendor tidak diverifikasi. Prosedur pengendalian, verifikasi keakuratan matematis faktur vendor. Kelemahan yang ketujuh, jumlah faktur tidak dibandingkan dengan jumlah laporan penerimaan. Prosedur pengendaliannya yaitu bandingkan serta verifikasi kuantitas yang ditagih dengan kuantitas diterima. Kelemahan yang kedelapan, pemberitahuan penerimaan peralatan dari departemen yang meminta tidak diperoleh sebelum pencatatan hutang. Dan prosedur pengendaliannya, dapatkan konfirmasi dari pemohon penerimaan peralatan yang dipesan sebelum pencatatan hutang. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kelemahan dan prosedur pengendalian. Kelemahan yang ke-9 yaitu pesanan pembelian dan laporan penerimaan tidak dikirim ke bendahara. Prosedur pengendalian yang diajukan yaitu kirimkan pesanan pembelian dan laporan penerimaan kepada bendahara beserta faktur yang telah disetujui. Kelemahan yang ke-10 yaitu voucher package tidak dibatalkan saat tagihan dibayar.
Prosedur pengendalian yang diajukan yaitu bendahara harus menandai voucher package telah dibayar saat cek ditandatangani. Kelemahan yang ke-11 yaitu tidak adanya rekonsiliasi bank, dan prosedur pengendalian yang disarankan yaitu rekening bank harus direkonsiliasi oleh orang lain selain bagian utang usaha atau bendahara. Baik, sekian mengenai kelemahan dan prosedur pengendalian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.